Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 terdiri dari Nimade Nurfayanti, Nurfadila Batubara, Novianti, Rinto, Mauludin. Pada kesempatan ini, kelompok 5 akan membahas modul 1 pedagogi, kegiatan belajar 2 karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik adalah karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita ataupun tujuan. Ragam karakteristik peserta didik. Yang pertama, negara Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya dan kaya akan etnik. Berikut adalah gambaran dari pulau Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai ke Pulau Rote. Dua, kultur. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Berikut keanekaragaman budaya Indonesia. Tiga, status sosial. Manusia diciptakan Tuhan dengan diberikan rezeki seperti berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda. Berikut ilustrasi dari status sosial. Ada kaya, ada miskin. Minat. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar ini atau tidak sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat itu sendiri. Minat belajar peserta didik tidaklah sama. Ada peserta didik yang memiliki minat belajarnya tinggi, ada yang sedang, dan ada bahkan rendah. Perkembangan kognitif. Tahap-tahap perkembangan kognitif intelektual peserta didik menurut Piaget dalam Masganti 2012-83 secara lengkap dapat disajikan sebagai berikut. 0-2 tahun, tahap sensori motorik. 2-7 tahun, tahap preoperasional. 7-11 tahun, tahap operasional konkret. Tahap 11-15 tahun, tahap operasional formal. 6. Kemampuan pengetahuan awal. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pre-test ataupun tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara. Gaya belajar. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu visual, auditif, dan kinestetik. 8. Motivasi. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. Motivasi intrinsik, dan kadang motivasi itu muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri. Motivasi ekstrinsik. Di samping itu, motivasi peserta didik dalam belajar kadang tinggi, sedang, ataupun bahkan rendah. Perkembangan emosi. Dengan emosi peserta didik dapat merasakan senang, gembira, aman, semangat, bahkan sebaliknya.
peserta didik merasa sedih, takut, dan sejenisnya. 10. Perkembangan sosial. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, yaitu keluarga, kematangan, tempat sebaya, teman sebaya, sekolah, dan status sosial ekonomi. 11. Perkembangan moral dan spiritual. Sunardi dan Imam Sujadi, perkembangan moral anak peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pre-konvensional, konvensional, dan posta-konvensional. Kecerdasan spiritual menurut Zohar dan Mazhar dalam Mustafa Alif meliputi kemampuan untuk menghayati nilai dan makna, memiliki kesadaran diri, fleksibel, dan 72 adaptif, cenderung memandang suatu holistik, dan cenderung mencari jawaban-jawaban fundamental atas situasi hidup. 12. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Berikut tugas 2C4. Identifikasi masalah kesulitan belajar peserta didik. Identifikasi masalah kesulitan belajar peserta didik diantaranya: 1. Tidak belajar menulis. 2. Nilai latihan selalu rendah. 3. Selalu mencontek teman. Setelah diidentifikasi, ternyata faktor kesulitan belajarnya adalah: 1. Tidak lancar menulis, karena setelah diamati anak tersebut kegiatan belajar menulis dilakukan di sekolah saja dengan waktu yang terbatas, sedangkan di rumah anak tersebut banyak main dan peran orang tua sangat minim. Untuk memotivasi anak untuk belajar hanya bisa meradang saja. 2. Nilai latihan selalu rendah, yaitu ketika diamati anak tersebut pada saat guru menerangkan, dia tidak memperhatikan dengan baik, dan ketika tugas diberikan, murid tersebut dalam penyelesaian tugas dari guru isinya asal-asalan. 3. Selalu mencontek, yaitu ketika diamati, anak tersebut memiliki kekurangan dalam pendengaran sehingga tidak mengerti dan tidak memahami tugas dari guru tersebut. Langkah terakhir daripada tidak membuat tugas sama sekali, maka anak tersebut mencontek. Demikian yang bisa kami presentasikan. Sekian dan terima kasih.